Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Teman-teman sebelumnya aku mau nanya, apakah benar ini dengan BKI 5E? Betul. Berarti saya nggak salah kelas ya? Enggak. Teman-teman ada yang udah kenal sama aku? Apa gimana? Mau kenalan? Mau kenalan berarti belum kenal ya? Belum. Jadi kenalin, nama aku Eka Delida Putri. Kalian bisa panggil aku Eka ataupun kalian bisa panggil aku Kambut gitu ya. Ya. Aku dari UI Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Aku jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Ya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak aku di sini mau ngapain? Enggak. Nah jadi aku di sini itu mau melakukan yang namanya instrumen tes, di mana instrumen tesnya itu adalah sosiometri. Nah teman-teman, ada yang pernah dengar nggak sosiometri? Enggak. Nah jadi sosiometri itu apa teman-teman? Sosiometri itu adalah alat ukur untuk mengukur dinamika kelompok yang bertujuan itu untuk mengetahui bagaimana nih dinamika kelompok di dalam suatu kelas ini, dinamika kelompok kelas ini nih bagaimana dinamika sosialnya teman-teman. Jadi sosiometri itu kayak gitu. Gimana teman-teman, ada yang udah paham atau belum? Sudah. Nah berarti sudah paham ya teman-teman. Ya. Nah, sebelum kita memulai instrumen ini, sebelum kita memulai tesnya, aku mau minta kalian buat ngerapihin tempat duduknya dulu. Jadi tempat duduknya itu harus berjarak ya teman-teman, antara bangku yang ini dengan bangku yang lain itu harus berjarak ya teman-teman. Jaraknya itu satu kotak keramik yang ada di bawah kalian. Jadi ini bangkunya, ini kosong, dan ini bangku lagi. Paham, Oke, teman-teman? paham. Oke, silakan teman-teman. Nah, udah teman-teman. Sudah. Aku mau minta juga sama kalian barang-barang yang ada di atas meja kalian tolong disimpan dulu ya. Jadi yang ada di atas mejanya itu cuman Kertas. sama pulpen. Kertasnya juga bukan kertas dari kalian ya. Iya. Nanti kertasnya bakalan dibagiin. Oke. Ya. Jadi yang ada di atas meja itu cuma buku dan kertas dan pulpen. Oke teman-teman. Oke. Ya, HP-nya juga dikasih ya teman-teman. Oke. Nah, sudah teman-teman. Sudah. Nah, kosmannya mana teman-teman? Karena tadi saya sudah memberikan kertasnya ke ketua kelas. Tolong buat ketua kelas bagiin ya kertasnya ke teman-temannya. Nah, sudah dapat semua teman-teman kertasnya? Sudah. Sudah. Nah, sebelumnya karena dalam pengisian instrumen itu tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang izin, aku mau ngasih waktu 3 menit buat kalian yang mau ke kamar mandi. Takutnya ada yang kebelet nih dari kalian. Nah, ada yang mau ke kamar mandi apa enggak? Tidak. Berarti kalian udah nggak ada yang ke kamar mandi nih ya. Jadi nanti waktu pas pengisian kalian tidak boleh ada yang keluar, oke? Sepakat? Oke, sepakat. Nah, kalian udah pegang kertasnya masing-masing teman-teman? Sudah. Nah, di dalam kertasnya itu ada nama, kelas, sama NIM. Betul kan teman-teman? Betul. Nah, sebelum aku ngejelasin lebih lanjut gimana cara pengisiannya, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya teman-teman, supaya pas pengisiannya itu berjalan dengan lancar. Oke teman-teman? Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sekarang kalian lihat ya kertasnya. Di dalam kertas itu ada nama, NIM, sama kelas, sama jurusan kalian. Kalian isi ya, namanya nama asli ya, jangan nama panggilan, jangan nama samaran. Oke, nama asli, nama panjang kalian. NIM-nya kalian ingat kan NIM kalian? Ingat. Nah, terus kalian isi kelas sama jurusan kalian. Nah, silakan diisi teman-teman. Sudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita mengisi yang di bawahnya. Di bawahnya itu ada yang namanya pemilih.
disukai dalam belajar. Nah, kalian itu di sini harus memilih siapa? Memilih teman kalian ya. Kalian itu nanti kalian nulisnya itu pakai nama lengkap teman kalian, dan nama teman kalian juga yang ada di kelas ini aja ya. Jangan ada yang di kelas lain, nggak boleh. Jadi kalian itu harus memilih teman yang ada di dalam kelas ini semua, oke? Oke. Nah, dan mengisinya pun nggak boleh pakai nama samaran, oke? Oke. Harus nama lengkap. Nah, terus nggak boleh kalian isi dengan nama diri kalian sendiri, nggak boleh ya. Kalian harus memilih teman kalian yang ada di kelas ini. Jadi kalian tuh nggak boleh milih diri sendiri, oke? Oke. Oke. Saya kasih waktu 30 menit untuk pengisiannya ya teman-teman. Diharapkan waktu pengisian kalian tidak ada yang celingak-celinguk ya, tidak ada yang mencontek, oke? Oke. Ya, ingat jangan pilih nama diri sendiri sama pilih nama teman kalian pakai nama asli ya, jangan Iya. nama samaran. Iya. Oke? Oke. Nah, silakan teman-teman untuk diisi. Nah, teman-teman, udah selesai kan isinya? Sudah. Nah, aku mau nanya nih, gimana perasaan kalian setelah mengisi instrumen itu? Seru, senang. Nah, mungkin waktunya juga sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak kalian udah meluangkan waktu kalian untuk mengisi instrumen ini ya teman-teman. Iya. Nah, hasilnya itu akan ada di minggu selanjutnya ya, di guru BK kelas kalian ya, di guru BK sekolah ini. Nah, gimana teman-teman? Mungkin waktunya sudah cukup. Saya pamit undur diri. Terima kasih ya teman-teman semua. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pengadministrasian, langkah selanjutnya adalah mengolah data. Yang pertama, kita bisa membuat daftar responden. Nah, kita bisa tulis ya daftar responden di atas itu. Daftar responden itu untuk apa? Untuk mengetahui siapa saja yang mengisi instrumen ini ya teman-teman. Nah, kita bikin kotaknya. Kotaknya kita bikin seperlunya, seperti contoh di sebelahnya ya teman-teman, ada 3 kotak. Nah, setelah itu kita ke border ya teman-teman. Habis itu kita tulis di situnya adalah daftar responden ya teman-teman. Di situ ditulis. Nah, tulis dulu teman-teman. Nah, sebelahnya itu kita tulis kelas ya. Kita geser-geserin sesuai biar pas ya teman-teman. Geser-geserinnya kita lewat atas, kita lewat atas ya teman-teman, supaya rapi ya, kayak yang sebelahnya. Nah, selanjutnya kita tulis jenis kelamin. Nah, kita rapihin lagi teman-teman, lewat atas lagi ya teman-teman, ditarik. Nah, setelah itu kita ke bagian pengisian. Sekarang kita isi daftar respondennya itu dengan A1, A2, A3, A4, A5. Dan kelasnya juga sesuaikan ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui A1, A2, A3, A4, A5 itu apa, jadi itu adalah nomor absen ya teman-teman, karena kita nggak bisa memakai nama asli ya teman-teman, karena kan ini jenisnya kerahasiaan teman-teman. Nah, setelah itu kita isi jenis kelamin. Jadi sesuaikan jenis kelaminnya teman-teman. Misalkan A1 itu laki-laki begitu, kalau nggak perempuan gitu ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan jenis kelaminnya masing-masing, seperti itu teman-teman. Nah, kita tunggu semuanya. Nah, setelah semuanya terisi, kita blok ya teman-teman. Blok semuanya, kita rapikan. Nah, setelahnya kita blok lagi atasnya, kita kasih warnanya opsional ya teman-teman, itu terserah teman-teman mau pakai apa. Bawahnya juga kita pakai warna lagi. Nah, selesai teman-teman. Nah, ini adalah daftar responden ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita membuat data responden, kita membuat data responden pemilih, dimana di sini kita membuat kode. Nah, kode di sebelahnya kita itu tulis JK
JK itu jenis kelamin ya teman-teman. Sebelahnya kita tulis belajar, sebelahnya kita kosongin, itu untuk pemilih pertama dan kedua, dan sebelahnya itu kita buat curhat. Nah, kita blok semuanya, habis itu kita ke all border. Nah kita blok, tadi salah teman-teman. Nah, all border. Nah, setelahnya kita ukur-ukur ya teman-teman, kita rapihkan supaya rapi. Nah, yang pertama kita isi kodenya itu dengan A1. Nah, kode-kode yang di situ kita pindahin ya teman-teman, A1, A2, A3. Nah, selesai kan teman-teman. Setelahnya kita tulis di JK-nya itu jenis kelaminnya apa, A1 itu kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, setelahnya itu kita harus tahu nih kalau A1 itu memilih siapa untuk disukai dalam belajar. Nah, A1 itu memilih A10. Nah, kita lihat nih, A1 itu kita memilih A10. Dan pilihan kedua itu ada A8. Nah, di curhat itu memilih pilihan pertama adalah A10 ya teman-teman. Nah, karena kotaknya kurang, kita bikin kotak lagi ya teman-teman. Nah, selesai, kita all border lagi. Nah, untuk pilihan keduanya A1 itu memilih A6, kita isi ya. Nah, untuk A2 itu memilih A11 di pilihan pertama, A28 di pilihan kedua, A28 lagi untuk curhat di pilihan pertama, dan A35 di pilihan kedua. Untuk A3 memilih A11 di pilihan pertama, A26 di pilihan kedua, A14 di pilihan ketiga, dan yang terakhir itu ada A25 di pilihan kedua di dalam curhat. Nah, ini adalah data respon pemilih ya teman-teman, dimana kita selanjutnya itu mewarnai ya teman-teman. Warnanya sama seperti yang tadi, opsional, mau pakai warna apapun. Nah, setelahnya kita blok lagi, kita rapihin ya teman-teman, rapihin semuanya. Nah, kita blok untuk memberikan warna. Itu opsional ya teman-teman, kalian mau pakai warna apa enggak itu terserah kalian ya. Nah, selanjutnya kalian membuat tabel seperti ini ya teman-teman. Ini ada di Excel ya. Nah, di sini kalian bisa tulis judulnya, yaitu tabulasi arah pilih teman yang disukai dalam kelompok belajar ya teman-teman. Nah, di sini ada ada pemilih itu ada kodenya di bawahnya, kode-kode. Kita isi kode ya pemilihnya. Nah, setelahnya ada JK, jenis kelamin, dan ada kode lagi, kode yang di samping lurus. Nah, kode yang di atas samping ini, di atas memanjang ke samping ini adalah orang yang dipilih, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kode yang berurutan ke bawah ini adalah orang yang memilih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat kolom hitam untuk sesuai dengan nomor absen ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menandai bahwa mereka tidak boleh memilih diri mereka sendiri. Jadinya kita berikan tanda kolom hitam supaya tidak ada yang memilih diri sendiri. Nah, kita contohkan ya teman-teman. Contohnya itu A38, dia memilih kode A14. Nah, kita cari kode A14. Kita tulis 1 ya, karena sebagai pilihan pertama. Dan pilihan keduanya itu dia memilih kode A7 sebagai pilihan kedua. Kita cari kode A7. Nah, kita tulis 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kode 37 ya teman-teman. Kode 37 itu memilih A2 sebagai pilihan pertama. Nah, kita cari A2. Kita tulis 1 ya teman-teman. Nah, dan pilihan keduanya itu
ada di kode A4. Kita cari A4. Nah, kita tulis 2 ya teman-teman, karena pilihan kedua. Nah teman-teman, dan semuanya juga kayak gitu ya, kita isi sesuai pilihannya masing-masing. Nah teman-teman, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengisi semua data ya teman-teman. Selanjutnya di bawahnya itu kita akan mengisi jumlah. Nah, kita akan isi jumlah di sini. Contohnya kode A38. Dia dipilih oleh 3 orang. Dimana kita tuliskan ya jumlahnya 3. Nah, tulis jumlahnya 3 karena dia yang dipilih 3 orang. Terus kode 37 itu tidak ada yang memilih. Nah, teman-teman, kalau tidak ada yang memilih, kita kosongkan aja ya teman-teman. Nah, dan kode 36 pun sama, tidak ada yang memilih, jadi kita kosongkan saja ya. Nah teman-teman, kalian juga mengisi selanjutnya dengan cara yang sama ya teman-teman, kayak gitu sampai selesai. Nah ini tampilan ketika kita sudah mengisi semua datanya ya teman-teman. Nah sekarang kita mengisi pilihan 1 dan pilihan kedua. Nah dimana contohnya kita lihat kode A38 dipilih oleh 3 orang ya kan, dari jumlahnya 3 orang. Kita lihat pilihan pertama dia memiliki 1 orang di pilihan pertama, dan di pilihan kedua memiliki 2 orang yang memilih ya teman-teman. Nah kita tulis 2 ya teman-teman di sini karena dia di pilihan keduanya ada 2 orang. Nah sebelahnya itu ada A36. A36 itu kosong ya teman-teman, kita kosongin aja, dan sebelahnya juga kosong ya, kita kosongin. Nah, dan kalian seterusnya mengisi seperti itu ya teman-teman, sampai selesai ya teman-teman diisinya. Nah, kita cepetin aja ya teman-teman. Nah, ini tampilan ketika kita sudah mengisi semua pilihan pertama dan pilihan kedua. Selanjutnya, kita akan mengisi skor. Skor dimana skor itu adalah ditambah ya dari pilihan pertama dan pilihan kedua. Contohnya itu ada A38, dia di pilihan pertama ada 1 orang yang memilih, jadi skornya itu 2 ya teman-teman. Kalau misalnya di pilihan kedua itu skornya 1, pilihan pertama skornya 2, dan pilihan kedua itu skornya 1. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya teman-teman. Nah sebelahnya kosong kan, sebelahnya juga kosong. Nah untuk yang ketiga itu kita sama teman-teman isinya seperti tadi. Pilihan pertama itu skornya 2, dan pilihan ketiga itu pilihan kedua itu skornya 1 teman-teman, begitu. Nah kita lihat di situ itu ada 2 orang di pilihan kedua, jadi skornya itu 2 ya teman-teman. Nah kalian isi seperti itu aja ya teman-teman seterusnya. Nah teman-teman, karena kita sudah mengetahui skor dari tabulasi di atas, jadi kita akan jumlahkan skor status pemilihan dengan status penolakan, seperti itu teman-teman, dan kita akan menjumlahkannya. Nah pertama, contohnya itu A1 itu dipilih oleh 5 orang. Nah, dan garis miring itu dibagi ya teman-teman. Garis miring itu dibagi dengan siswa yang ada di dalam kelas itu. Siswanya kan 38. Terus kita tulis 37 karena kenapa? Karena diambil satunya itu kenapa? Karena satunya diri dia sendiri. Begitu teman-teman. Jadi 5 dibagi 37 sama dengan 0,13 teman-teman. Dan indeks penolaknya itu misalnya dia yang memilih 2 orang, dia yang menolak 2 orang. Nah kita tulis 2 garis miring dibagi lagi, sama aja dibagi 37. Nah sama dengan 2 dibagi 37 sama dengan 0,05. Nah kita jumlahkan status pemilihan dan penolakan. Jadi 5 diambil 2 sama dengan 3. Nah 3 dibagi 37 lagi sama dengan 0,08. Nah jadi gitu teman-teman cara mengujikannya ya. Nah kalian
bisa mengujikan itu seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tampilan ketika semuanya sudah kita jumlahkan ya teman-teman. Nah dari 38 siswa ini kita jumlahkan semuanya ya teman-teman. Nah bisa dilihat, jadi nanti bentukannya kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sosiogram. Nah di sini kita membuatnya sosiogram bebas. Nah, sebelum kita membuat sosiogram, biasanya kita membuat ini dulu sebagai penanda supaya kita bisa tahu nih, ini tuh sosiogram apa aja gitu. Terus di sini ada keterangannya. Kalau misalkan kotak itu adalah perempuan dan lingkaran itu adalah laki-laki. Nah, terus panah merah itu adalah pemilih 1 dan panah kuning juga itu adalah pemilih yang kedua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sosiogramnya ya, teman-teman. Nih, pertama itu kita ke bagian insert dan kita klik Sapes ya dan pilih bentuk kotak. Nah, kotaknya seperti itu ya. Dan di dalam kotaknya itu diberi nomor ya, teman-teman. Kita atur. Nah, kita bawa ke bawah. Nah, kita rapihin dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini ya kotaknya. Nah, kita salin, kita buat 2 ya teman-teman. Nah, ini itu kotak menandakan kalau dia itu perempuan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita isi kolomnya dulu dengan nomor. Nah, kita ke insert lagi, kita ke Sapes lagi. Habis itu kita cari tanda panah ya teman-teman. Nah, tanda panah, dimana panah merah itu kita pilih warnanya ya. Warnanya kita pilih merah. Nah, warna merah itu menandakan pilihan pertama ya. Nah, kita atur ya teman-teman, kita atur panahnya dan kita ke insert lagi, kita ambil lagi panahnya, kita tambah panah, kita ganti warna kuning. Nah, warna kuning itu menandakan kalau misalnya itu pilihan kedua ya teman-teman. Nah, kita bisa atur ya teman-teman, diatur sesuai pemilihannya ya teman-teman. Misalnya A1 memilih A2, berarti kita mengarahkan panahnya ke A2. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kita lihat di situ panah kuning dan panah merah. Jadi begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran. Kita ke insert, kita ke Sapes, kita mencari lingkaran. Lingkaran itu untuk menandakan bahwa dia laki-laki teman-teman. Caranya sama kita atur dan kita di dalamnya itu dikasih nomor ya teman-teman. Dia itu jadi kalau misalnya kotak itu perempuan dan kalau misalnya bulat itu laki-laki ya teman-teman, begitu. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah sosiogram bebas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tampilan ketika sudah jadi ya teman-teman. Jadi sosiogram bebas, di sini ada panah merah dan panah kuning. Jadi ini adalah tampilan sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita itu mengarahkan panahnya itu ke orang yang kita pilih gitu ya teman-teman, seperti yang tadi saya sudah tutorialkan di pertama. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita sudah menjelaskan cara pembuatan sosiogram. Nah, selanjutnya sebelum kita untuk membuat RPL atau rencana kegiatan, yaitu action plan, kita harus tahu dulu masalah apa yang ada di sosiometri ini, masalah apa yang akan kita berikan layanan. Nah, di mana di sini ada 4 golongan permasalahan, di mana yang pertama adalah mahasiswa yang terisolasi, yang kedua ada mahasiswa yang diambang terisolasi, yang ketiga ada mahasiswa yang diambang favorit, dan yang keempat yang terakhir adalah mahasiswa yang paling favorit. Di mana keterangannya di sini mahasiswa yang tidak dipilih atau terisolasi ada 13 orang, di mana kodenya itu ada A1, A12, A15, A16, A18, A22, A24, A25, A32, A33, A34, A36, A37 menunjukkan bahwa dianggap tidak disukai sebagai teman belajar. Mereka terisolasi karena tidak ada yang memilih sama sekali. Nah, yang kedua itu ada mahasiswa yang diambang terisolir, di mana kodenya itu ada A14, A6, A4,
A4, A6, A7, A9, A16, A21, A22, A23, A28, A29, A31, A35. Ada 12 siswa. Ada 12 mahasiswa yang menunjukkan bahwa tidak banyak dipilih atau disukai sebagai teman belajar. Mereka tuh hanya dipilih tidak lebih dari 3 orang. Nah, dan yang terakhir itu yang ketiga itu ada mahasiswa yang diambang favorit, di mana ada kode A5, A8, A10, A11, A12, A13, A14, A20, A30, dan A38. Ada 10 mahasiswa yang diambang favorit. Di sini menunjukkan bahwa nomor-nomor tersebut dianggap disukai atau dipandang kompeten sebagai teman belajar. Ini yang menyukainya lebih dari 3 orang ya teman-teman, makanya dia berada di ambang favorit. Nah, yang terakhir itu ada mahasiswa yang paling terfavorit atau paling banyak disukai sebagai teman belajar di kelas. Ada 4 orang teman-teman siswanya. Yang pertama itu ada A3, A19, A26, dan A27. Nah, di sini mereka menunjukkan bahwa nomor tersebut dianggap paling populer dan dipercaya dalam belajar. Berarti mereka ini banyak yang memilih ya teman-teman. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah sudah membuat tentang sosiogram, selanjutnya kita membuat rencana kegiatan, yaitu action plan. Ini untuk apa? Untuk memberikan layanan apa yang cocok untuk mahasiswa-mahasiswi BKI 5E. Dan ini juga bisa membuat RPL ya teman-teman, dimana sosiometri itu ada 4 golongan, dimana golongan yang pertama itu ada mahasiswa dan mahasiswa yang terisolir, dan yang kedua ada diambang terisolir, dan ketiga ada diambang favorit, dan keempat ada yang terfavorit. Dimana yang pertama itu kita memakai bidang layanan pribadi. Untuk mahasiswa yang terisolir ada 13 orang ya teman-teman. Tujuan layanannya itu untuk agar peserta didik lebih bertanggung jawab dan aktif dalam kelompok belajar. Strategi layanan yang kita gunakan itu adalah konseling kelompok, karena mahasiswa yang terisolir ini memiliki riwayat masalah yang lebih berat dibandingkan dengan yang diambang terisolir. Makanya kita lebih efisien menggunakan konseling kelompok. Nah, materi yang digunakannya itu adalah mengenal diri dan memahami tanggung jawab pribadi dalam kerja kelompok. Metodenya itu kita bisa menggunakan diskusi dan simulasi kelompok. Media yang kita gunakan itu bisa menggunakan proyektor, PowerPoint, alat tulis, atau lembar refleksi kelompok. Evaluasinya itu kita menggunakan Lai Japang, karena ini kenapa kita menggunakan Lai Japang? Karena jangka panjang teman-teman, karena ini konseling kelompok. Kita harus mengetahui bagaimana perkembangan mahasiswi yang terisolir ini, yang 13 orang ini ya teman-teman. Terus yang kedua, kita menggunakan bidang belajar. Tujuan layanannya itu adalah untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan kepercayaan diri agar lebih konsisten dalam belajar. Strategi yang kita gunakan itu kita bisa menggunakan bimbingan kelompok, karena ini untuk mahasiswa yang diambang terisolir. Itu ada 12 orang ya teman-teman. Ini ada kelas BKIE. Materi yang kita gunakan itu strategi membangun motivasi belajar dan kepercayaan diri dalam proses akademik. Kita menggunakan bimbingan kelompok karena kita bisa menggunakan topiknya topik tugas, karena kan ini mahasiswa yang dipilih dalam kelompok belajar ya teman-teman. Terus metode yang kita gunakan, kita bisa menggunakan diskusi kelompok, berbagi pengalaman, dan refleksi. Media yang kita gunakan itu kita bisa menggunakan kartu afirmasi dan alat tulis. Evaluasinya itu Lai Japen ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita untuk mahasiswa yang diambang favorit itu ada 10 orang. Kita bisa menggunakan bidang sosial. Tujuan layanannya itu untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan kelompok. Strategi layanannya itu kita menggunakan bimbingan kelompok. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan topiknya juga topik tugas, dan ini juga mahasiswanya itu 10 orang, makanya lebih baik kita menggunakan bimbingan kelompok. Materi yang digunakannya itu adalah komunikasi efektif, kerjasama, dan empati dalam kelompok belajar. Metodenya itu diskusi kelompok, dan medianya itu kartu refleksi. Evaluasinya itu Lai Japen ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada untuk mahasiswa yang terfavorit. Ya, kita itu ngambil bidang layanannya itu belajar. Tujuan layanannya itu mengembangkan kemampuan bimbingan teman sebaya dengan sikap empati dan tanggung jawab. Gimana? Kita menggunakan strategi layanan itu penempatan dan penyaluran. Kita bisa menempatkan mahasiswa yang terfavorit ini menjadi tutor teman sebaya, kayak gitu teman-teman.
Dan penempatan kan ini penempatan penyaluran, karena kan mereka bisa menjadi tutor teman-temannya yang ini ya, yang semuanya ini mereka bisa kita jadikan mereka tutor gitu. Terus materi yang digunakan itu peran tutor sebaya, cara memberi arahan dan menjaga dinamika belajar kelompok. Nah, selanjutnya itu ada metodenya itu kita bisa menggunakan tutor teman sebaya, diskusi, bimbingan, atau simulasi gitu ya teman-teman. Media yang digunakannya itu ATK dan materi belajar lembar refleksi. Materi belajar itu biar mereka lebih mendalami supaya mereka bisa menjadi tutor teman sebaya yang baik untuk teman-temannya. Evaluasinya itu Raijapen ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membuat action plan, sekarang kita membuat RPL. RPL itu adalah rencana pelaksanaan layanan. Ini contoh RPL dari bimbingan kelompok ya teman-teman. Yang pertama itu ada strategi layanan, di mana strategi layanannya kita menggunakan bimbingan kelompok. Bidang layanannya itu kita menggunakan bidang belajar. Fungsi layanannya itu kita menggunakan pengembangan dan pencegahan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan kepercayaan diri agar lebih konsisten dalam belajar. Topiknya itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keaktifan mahasiswa dalam kerjasama kelompok. Sasaran layanannya ini untuk mahasiswa BKI yang telah kita jelaskan, yang di Ambang terisolir, yang 12 orang ya teman-teman. Nah, metode dan teknik itu kita bisa ngambil di action plan tadi ya. Nah, metodenya itu adalah diskusi kelompok, pencontohan, modeling. Nah, waktunya itu 1 kali 60 menit. Media atau alat yang digunakan itu juga kita sudah tuliskan di action plan tadi, adalah proyektor, PPT, dan alat tulis. Tanggal pelaksanaannya itu saya menggunakan tanggal 20 Juli 2026. Sumber bacaannya itu tanggal pelaksananya itu 20 Juli 2026. Sumber bacaannya itu ada buku konseling profesional yang berhasil dan analisis data dari sosiometri dan POPDK ya teman-teman. Nah, uraian kegiatan yang pertama itu ada tahap awal, di mana tahap awal itu ada 3 ya teman-teman. Di sini ada pertemuan tujuan, yang kedua ada penjelasan tentang langkah-langkah, asas dan peran kelompok, yang ketiga ada mengarahkan kegiatan konsolidasi, di mana pertemuan tujuan itu adalah konselor menyampaikan salam dan menciptakan hubungan baik dan menyampaikan tujuan khusus yang akan dicapai, serta menanyakan harapan konseli, serta menjelaskan topik membangun motivasi belajar dalam diri dan menjelaskan kaitannya dengan peningkatan inisiatif belajar gitu ya teman-teman. Yang kedua ada penjelasan tentang langkah-langkah, asas dan peran kelompok, di mana konselor menjelaskan aturan kelompok, asas-asas kerahasiaan. Yang seperti yang kita tahu, asas itu adalah asas kerahasiaan, kesuaraan, keterbukaan, dan lain-lain ya teman-teman, dan prosedur bimbingan kelompok. Yang ketiga ada mengarahkan kegiatan konsolidasi, di mana konselor menjelaskan secara operasional dan menyamakan pemahaman tentang kegiatan yang akan dilakukan fase-fase bimbingan kelompok ya teman-teman. Yang kedua itu ada tahap peralihan, di mana tahap peralihan itu kita membahas konselor menanyakan kesiapan, perasaan, dan harapan anggota kelompok. Nah, konselor itu bisa menanyakan perasaan dan harapan mereka terkait interaksi dalam kelompok belajar. Yang kedua itu ada memfasilitasi anggota untuk mengungkapkan kekhawatiran akademik. Nah, konselor juga memberikan penguatan dan membangun kesepakatan kelompok, itu disebut dengan norming ya teman-teman. Konselor memberikan dorongan positif membangun norma kelompok dengan menyampaikan pentingnya kejujuran dan saling mendukung dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua itu ada tahap inti atau tahap kerja teman-teman. Tahap inti tahap kerja itu adalah proses kegiatan yang dijalani peserta didik sesuai dengan kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Ini adalah pengalaman teman-teman. Kita bisa baca di sini ada penyajian materi. Yang kedua itu bisa kita analisis kasusnya. Yang ketiga itu adalah latihan keterampilan bermain peran. Dan yang keempat adalah pencontohan teman-teman. Yang kedua itu adalah pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman anggota kelompok setelah melaksanakan kegiatan bimbingan. Ini tuh refleksi ya teman-teman. Refleksi itu bagaimana? Jadi konselor mengajukan pertanyaan refleksi tentang simulasi bagaimana perasaan Anda setelah berhasil menyuarakan kebutuhan belajar Anda kayak gitu. Terus finalisasi. Kayak konselor itu menanyakan untuk menyimpulkan pelajaran penting yang didapatkan terkait hubungan antara keaktifan dan pencapaian akademik. Yang ketiga itu ada rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku sebagai kesadaran dirinya. Ini tindak lanjut segera. Konselor menanyakan rencana tindakan konkret terkait keaktifan dalam diskusi atau kelompok belajar mahasiswa selanjutnya.
Yang terakhir itu ada tahap pengakhiran, di mana menutup kegiatan dan tindak lanjut. Yang pertama, konselor memberikan penguatan dan apresiasi kepada seluruh anggota, merencanakan tindak lanjut yaitu memberikan tugas pemantauan diri, self mentoring, dan implementasi rencana tindakan perkuliahan nyata. Yang ketiga itu adalah konselor menutup kegiatan layanan secara singkat. Evaluasinya itu adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di mana evaluasi proses itu membangun antusias peserta, dinamika kelompok, dan penguatan dan langkah lanjut. Kalau evaluasi hasil itu adalah pemahaman diri, terus ada perubahan perilaku, perasaan sikap, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Mahasiswa menuliskan komitmen dan rencana tindakan konkret untuk menjadi lebih aktif dalam kelompok belajar. Jadi itu adalah contoh dari RPL bimbingan kelompok teman-teman.